Nah, ini kalau filenya cukup kecil, atau bukan filenya cukup kecil sih. Kalau cuma sekali baca filenya, kan kalau kita ngebaca file itu ada dua mekanisme ya. Yang pertama itu mekanismenya itu kita baca semua file, baca isi file dan disimpan di memori semuanya. Nah, ada juga yang bacanya sedikit-sedikit baru disimpan di memori. Nah, perbedaannya apa? Kalau filenya besar dan kita ngebaca sekaligus ke memori, bisa-bisa memorinya overload, ya, komputernya lambat. Nah, tapi ada keuntungannya apa? Keuntungannya itu ketika kalau kita baca semua file dan dimasukkan ke memori, nanti akses program kita cepat. Kelemahannya memori kita harus besar. Sebaliknya, kalau kita ngebacanya sedikit-sedikit, itu memorinya kecil, tapi waktu akses ngebaca filenya lama. Kenapa? Karena ngebaca file atau I/O operation itu lebih berat, lebih lambat daripada kalau baca dari memori. Mungkin di arsitektur dan organisasi komputer kan ada ya, kita belajar tentang apa itu RAM, apa itu ROM, apa itu hard disk. Nah, kita lihat kalau RAM kan posisinya dekat banget sama prosesor ya, dia tidak perlu dia ngelewatin jalur busnya, itu bus ada RAM busnya, jalur PCB lah ya. Sedangkan kalau ke hard disk kan harus pakai SATA atau pakai IDE atau pakai SCSI ya, itu membuat kecepatannya drop. Nah, jadi sebagai programmer kita harus lihat kalau file kita yang di load itu besar, berarti kita ngambilnya sedikit-sedikit. Tapi kalau filenya kecil, maka bisa langsung di load semuanya ya. Nanti kita harus tahu ketika bikin program ini file, program kita itu ada batas maksimal pembacaan filenya nggak gitu loh. Kalau ada batas maksimal pembacaan file, lah ini bisa kita bisa programnya hanya melihat file sekali langsung simpan di memori. Kenapa? Karena pasti aman, karena kita tidak bakal ngebaca file gede. Tapi nanti kalau filenya kita nggak batasin filenya, nah kita harus siap kalau filenya gede pakai cara baca sedikit-sedikit, tapi kalau filenya kecil baca langsung semuanya. Nah, ini harus diperhatikan ya sebagai developer, meskipun impact-nya sedikit, tapi kelihatan nanti kalau kita bikin game atau bikin aplikasi, ketika semua dibaca dia hang atau not responding. Nah, ini yang terjadi di aplikasi-aplikasi yang kurang mikir ke sana. Oke. Perbedaannya itu konsep kita kapan menggunakan sekuensial dan disimpan di memori semua atau baca sedikit-sedikit. Perbedaannya yang kedua yaitu kita tahu namanya dari random access ya, berarti ngaksesnya itu bisa pindah-pindah. Kalau di sekuensial itu kita pakainya fprintf sama fscanf. Nah, tapi kalau di random access itu kita pakainya fwrite buat ngebaca dan fread buat nulis dan fwrite buat nulis, fread buat baca. Perbedaan yang berikutnya, kalau pointernya sama ya, pointer ke filenya sama, ini pointer data. Jadi kalau ini di belakang ya, jadi filenya itu disimpan di belakang. Nah, terus yang depan itu pointer file yang akan dibaca. Kemudian file ukuran data yang akan disimpan. Kalau di fwrite ya, ini pointer yang akan dibaca, pointer yang akan disimpan, pointer yang kita punya gitu ya, pointer yang akan dibaca. Kemudian file yang akan di-save, kemudian berapa banyak data yang akan di-save, tentunya sesuai dengan ukuran ini. Yang ini adalah file variabel file yang kita kasihkan ketika fopen.
Sedangkan kalau average juga sama ya, mirip ya. Ini pointer yang akan dibaca, yang akan ngebaca isi file, ukurannya berapa yang dibaca itu, dan itemnya berapa yang dibaca itu. Nah, di situ perbedaan yang pertama, cara nulisnya dan cara bacanya membutuhkan size-nya. Kemarin kalau yang itu saya coba lihat ya. Nah, kalau F kan cuma nama file doang ya. Kenapa? Karena kita harus tahu ukurannya itu karena kita ingin filenya itu padat gitu loh. Contohnya gimana? Misalnya saya saya buka pakai Excel aja. Jalan satu-satunya adalah memberi dorongan dari tangki oksigen. Ini juga berarti kualitas astronot makin berkurang. Dan juga ini tidak terlalu efektif karena oh iya, saya lanjutkan dulu aja biar enak. Nah, ini cara bacanya ya. Ini cara nulisnya. Ada perbedaan berikutnya. Ketika kita menggunakan file random access, apa itu? Ini ada yang namanya fseek. Fseek itu kalau kita nyetel ngelihat video di Facebook, video di YouTube, ada yang namanya bisa digeser gitu ya, digeser ke kiri dan ke kanan nomor tempatnya. Nah, itu posisinya itu dalam sebuah file, dalam sebuah YouTube. Saya buka dua YouTube-nya lah biar enak. Nah, kalau bacanya yang namanya bacanya sekuensial itu kita begini ya, begini. Semua orang pasti dimulai dari awal. Kamu juga saya yakin pasti sangat peduli tentang. Nah, dari awal begini. Nah, ini sekuensial namanya. Sekuensial ya, terus sampai selesai. Nah, kalau random gimana? Seperti itu. Nah, saya loncat ke sini ya, loncat. Ketikannya banyak. Saya loncat. Semua orang pasti peduli. Kamu juga saya yakin pasti sangat peduli tentang. Nah ini namanya random ya. Kita bisa maju mundur. Nah, di random ini ada yang namanya istilahnya itu tadi seek set. Seek set itu di mana? Dia di awal ini. Di titik 0 dari film itu, di titik 0 dari file adalah namanya seek set. Posisi awal. Ada juga yang namanya seek end. Dia di posisi akhir dari sebuah file. Ada juga seek cure. Artinya seek current saat ini ya. Ini posisinya. Itu istilahnya. Perbedaannya apa? Nanti perbedaannya itu ada yang namanya perintah itu fseek. Fseek itu kita mau maju mundur berapa banyak kayak begini. Ini saya seek current misalnya ya. Nah, kalau saya seek current 20, artinya saya maju 20 bytes. Nah, kalau saya seek current min bisa nggak? Saya lupa. Min bisa. Nanti saya cek ya. Kalau dia mundur ya sekarangnya min. Saya lupa bisa atau nggak, saya lupa. Oke ya, kalau plus fseek current plus dia ke sini. Nah, jadi posisinya ngambil dari ini seek current. Tapi kalau itu bisa bikin program. Terus kita fseek-nya mulainya seek set 10. Nanti dia akan bacanya langsung ke belakang. Dari sini ya. Nah, seek set 10 misalnya di sini.
Nanti misalnya kalau saya pakainya seek N, dia langsung ke sini. Seek N 10, min 10 misalnya. Nah, langsung ke sini. Ya, itu apa yang dimaksud dengan 3 F-seek yang ditampilkan di sini. Ya, ini seek kalau kita manggil gitu ya, integer F-seek, nama file streamnya long offset sama in range. Nah, kita pasang seek setnya itu misalnya range-nya ini diisi dengan seek set. Terus offsetnya itu 10, berarti kita memindahkan kursor yang dibaca itu, yang ngebaca filenya itu ke posisi dari awal plus 10 bytes. Ya. Kalau saya ganti range-nya ini secure, berarti dia posisinya loncat dari posisi sekarang sebanyak 10. Kalau seek N, berarti dia dari belakang mundur, dari ujung file mundur ke belakang sebanyak 10. Ya, itu perbedaannya kalau kita F-seek itu perintah F-seek jika range-nya diganti. Ya, ada yang namanya seek set, secure, dan seek N. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kita lanjut ya. Nah, cara makinya gimana? Cara makinya sama kayak yang random ya. Dia ada fopen, perbedaannya hanya ada ini F-seek-nya. Sebelum kita menulis file, kita pakai dulu F-seek-nya. Kita mulainya dari mana? Setelah itu pakai F-write. Nah, kalau F-seek-nya lupa diganti, nanti dia akan menulis di tempat yang sama. Jadinya hasilnya datanya nggak keluar. Jadi perlu diperhatikan nilai dari F-seek-nya ini. Oke, ini cara buat tulis filenya. Oke. Nah, kalau representasi di bytes-nya gimana? Saya lihatkan di sini. Di sini kita bisa lihat. Nah, misalnya anggap aja ini sebuah file ya, ukurannya segini. Oke, filenya ukurannya segini. Border mana border? Nah ya, ini baca filenya. Ketika F-open, dia mulainya dari ngebuka, gitu ya, ngebuka filenya. Nah, ketika belum di F-seek, maka kemungkinan dari awal, tapi dibiasakan kita harus kalau ngebuka file yang random access, kita harus bikin F-seek-nya di posisi awal atau di posisi yang kita inginkan. Jadi jangan langsung nulis, karena kemungkinan tergantung di spesifikasi programnya, apakah dia awalnya di sini atau di sini atau di sini. Tapi biasanya di awal sih. Oke, ini yang kita lakukan, kita menulis di sini, di F-seek-nya di sebelah sini ya. Berarti nanti saya kasih warna ini yang udah kita tulis misalnya. Ya. Nah, nanti kalau kelupaan kita mindahin kursornya, maka yang ditimpa ada yang ini lagi. Ya. Nah, terus kita lupa lagi ya, ini ditimpa terus. Nanti pas kita lihat filenya, loh, kok cuma satu datanya. Sedangkan kalau yang sekuensial kan, kalau ini udah keisi, dia langsung loncat ke sini ya, diisi lagi sininya, diisi lagi di sininya, otomatis. Tapi kalau F-seek, beda. Dia harus kita implicitkan pindah kemana. Oke. Keuntungan satu, ketika kita baca atau nulis di sini dan udah selesai, kita bisa langsung loncat ke sini bisa.
loncat ke sini juga bisa. Nah, ini keuntungannya dari FC. Nah, kalau sudah sampai di ujung, kita mau mundur, nggak usah ngebaca lagi ya. Kalau di sequential kan udah habis gini, kita harus baca lagi itu atau di reset. Nah, kalau ini nggak usah, kita tinggal perintahnya FC aja, FC ya. Maka bisa ke save atau kebaca ya. Itu sekilas tentang materi yang kemarin. Oke, kita lanjut untuk materi yang ngebaca filenya. Nah, kenapa ngebaca filenya saya selalu memperlihatkan sesudah nulis filenya? Karena kita bisa mentes langsung apa yang kita bikin program waktu menulis file harusnya bisa dibaca ketika kita ngebaca file. Oke. Nah, ini random file reading-nya tadi kita lihat sama ya, sama, perbedaannya hanya di sininya, di f read-nya ini ya. Di f read-nya ini nanti, nah di sini kita nyiapin ukuran filenya ya, terus ngebacanya 1 gitu loh. Berarti kita ngebaca filenya 1 ukuran data seblong-blongan ini. Nah kalau kita 5, berarti kita baca 5 sekaligus nanti. Dan itu akan disimpan di ini, di client ini. Client ini nilainya, nah client data ya. Jadi isinya akan dibaca masuk client data. Kalau ini lebih dari 1 ya harusnya dibikin sebagai pointer supaya tidak salah bacanya. Oke, tapi kemarin di sini waktu saya coba programnya ada bug, ternyata f-read-nya itu tidak stabil. Nah ini saya cari di internet, cari solusinya di library-nya, masalahnya tetap keluar. Nah itu saya buntu. Saya coba pindah ke program di Windows, saya coba, ternyata masalahnya ada juga. Di Linux masalah sama. Mungkin contohnya saya lihat tutorial yang lain, mengcopy plug, tapi hasilnya juga tetap ada error. Nah ini saya belum ketemu gimana cara menulisnya yang benar, atau pas spesifikasinya udah berubah atau enggak. Soalnya dulu waktu tahun 2017 itu saya praktek pakai ini masih bisa jalan, nggak ada masalah. Tapi waktu kemarin saya nyoba lagi loh, kok error gitu. Nah ini nggak tahu kenapa kondisi saya, dan ketika saya coba di Windows pun sama. Oke, saya perlihatkan gimana cara ngebaca file dan efeknya kalau pakai F-Write ya. Bentar. Awalnya dia mengira kalau bayangan hitam itu adalah putrinya Sofia, lalu dimatiin, jadi nggak jelas. Setelah melihat ada yang aneh dengan bayangan itu, dia langsung pergi dan kemudian
lihat aja ya. Jangan nanti kamu di Bukan itu bolanya salah. Dan ternyata anaknya ngumpet di selimut kasur, lalu dia tadi dibodohkan itu. Siapa? Terus bayangan siapa juga yang ada di pikiran ini? Lalu siapa Beverly? Bukan sama dia Kenapa lagi? Udah. Kenapa sih akhirnya kena mental? Kena mental. Kena mental. Kena mental. Jadi kita di sini Pak. Pak. Beberapa staf puskesmas yang ada di Jambi dibuat oleh video CCTV yang merekam kejadian. Dalam video kamera pengawas tersebut terlihat salah satu yang sering dilihat di Indonesia sedang menaiki mobil pick-up yang melintas. Pepsiko no. Yang mirip pocong lagi sob sedang menaiki sebuah mobil lalu hilang. No. Mana? Lalu menghilang. Mereka ada 4 orang kan? Kalau lihat tadi ya. Bilang kan? Oh, bilang. Nah, hati-hati di puncak bolak balik pakai mobil malam hari sob. Bisa-bisa kalian ramai gitu. Tentu saja video yang belum diketahui kapan Mungkin itu di bawah. diambilnya. Tentunya. Dari netizen ada yang bilang ini editan, ada juga yang percaya bahwa ini asli, dan ada juga yang setia tapi tetap pilihan. Oke, kita lihat ya. Berhasil nggak? Open, oh ya lupa kita ini. Wah, isinya kosong ternyata. Persik. Oke, ini ada masalah kita.
Oke, kita ganti aja dengan ini dulu ya. Pakai cara aja. STL. Oke, kita lihat. Bisa nggak? Oh, kebalik. Oh, tadi belum dieksekusi ya. Oke ya, ini bisa ya keluar ya. Nah, sekarang saya pasang. Gimana kalau saya ulangi hal yang sama gitu loh. Kita ulangi hal yang sama dua kali. Apakah dia akan ngebikin filenya sequential? Kita lihat. Oke, ternyata nggak salah ya. Kalau udah diisi, maka kalau kita udah nge-write, dia akan nge-write yang selanjutnya. Ya, ini pertama, ini kedua. Nah, sekarang kita lihat. Kalau saya ubah misalnya ya, saya bikin lagi saya ubah lagi, saya mulai dari awal lagi ya, dari awal. Oke, saya mau dari awal, ini saya 0 aja lah, nggak perlu. Nah, ini saya pindah dari awal lagi, dari awal tuh saya tulis yang berikutnya nih, yang ASC ini, saya isi ke sini, ya. Nanti yang awal ini harusnya ada yang hilang, diganti. Ubahnya ini pemisah lah, kok nggak ada ya? Ini aneh nih. This is tutorial point, this is tutorial point. Udah compile. Oke, ada keanehan ya. Ada keanehan. Coba kalau saya pakai bin ya. Hasilnya apa? This is tutorial point, this is tutorial point, this is to top. Oh, potong ya. Oh ya. Ini saya pakainya ini. Coba lagi ya. Hai teman semuanya kayak pesawat. Cuma kayak pesawat nggak jatuh itu loh, kemudian bisa muncul, coba kalian lihat. Kok ada ya? Jelas ada. Nah, ini hasil filenya. Saya baca di sebelahnya biar kelihatan langsung berubah. Oke, kita lihat lagi. Kita kompak, kita jalankan. Lihat ya. Ini filenya di begini ya. Yang pertama jadi ini pemisah ya. Nah, tadi perubahannya nggak ada. Kenapa tadi masih STR ini yang saya isikan? Nah, sekarang apa yang terjadi di sini? Yang terjadi di sini itu ketika saya nulis F6 Z0,
Yang pertama kenal berarti dia pointernya di sini, ya. Terus saya menulis this is tutorial point. F-write str ininya, dan saya menulis data sebesar ukuran file ini, jumlahnya 1 item. Berarti nanti yang kedua adalah ke sini ya, tutorial point sini. Nah, berikutnya nulis lagi saya size of str1. Nah, dia nulis yang kedua ini. Berikutnya saya pakai no sheet, berarti dia ke belakang. Balik lagi ke sini pointernya. Saya nulis ASC nih. Ini pemisah. Nah, ini pemisah di sini ya. Nah, itu yang terjadi. Kalau kita pakai mindahin sheet-nya. Nah, terus kalau size of-nya nggak sesuai panjangnya gimana? Kayak yang barusan ya. Ini saya pakai str. Nah, ini saya hapus dulu aja. Nah, saya pakai str gini. Tapi pakai size of-nya yang ASC. Apa yang terjadi? Nah, jadi dia hanya menulis this is to talk. Kenapa? Kita lihat. This is to talk. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 karakter. Sedangkan ASC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada ini. Ada slash nolnya ya. Jangan lupa ada slash nolnya. Di sini tanda anehnya ini nggak terekam. Kenapa? Karena kita pakai ukuran yang ASC. Karena kita pakai ukuran yang ASC, maka yang terekam hanya segini. Ya. Nah, hanya segini. Tapi kalau dibalik kita lihat efeknya ya, kita pakai filenya ASC, tapi pakai size-nya STL. Coba ya, kita simpan di atas. Apa yang terjadi ya, kita lihat. Nah, di sini kalau ukuran panjangnya lebih panjang, nggak masalah dia. Kenapa? Karena ada slash nolnya ini gitu loh. Ada slash nolnya ini dan dia bisa baca. Bagaimana kalau kita dari yang awal ada ininya? Nah, ini bahaya. This is to talk ya. Dia kepotongnya itu nggak pas di slash n, nggak pas di karakter aneh ini nih, slash 0. Resikonya apa? Nanti kalau kita bikin file, terus ngebaca file, dia akan ngebaca stringnya sampai sini. Sampai sini ya, dia akan sampai panjang sampai sini. Nah, dia menganggap itu satu kesatuan dan ini bahaya ya, bahaya. Kenapa? Karena kita bisa salah nge-parsing file. Yaitu, nah ini penggunaan F6 sama karena sekarang kita lihat ya, kalau F6 kan dari awal ya, sekarang kita pakai current. Ya, kita pasang current-nya. Oh ya, saya pakai dulu ini current-nya setnya 10 ya. Apa yang terjadi? Nah, terlihat pemisahnya di sini ya. Nah, karena apa? Karena dia loncat dulu 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, setnya loncat dulu 10. Oke, sekarang saya pakai shift current ya. Harusnya di tutorial point spasi dulu jauh si current. Nah, tapi kita bisa mengalami secure gini ya. Nah, kita lihat ini banyak yang kosong ya. Kenapa? Karena kita melewatkan 10 kosong. Kalau saya pakai minus bisa nggak ya? Coba kita lihat.
Nah, bisa ya. Kalau dia pakai minus, dia akan mundur. Tapi mundurnya agak aneh ya. Dia mundurnya itu, oh enggak deh ya. Mundur sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau mundur itu dia dilebihin 1. Nah, gini ya. Nah, oh dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, dari flash nol itu. Kalau ini resikonya apa? Nanti yang kebaca sampai ini segini. Nah, ini bisa salah baca juga. Oke, sekarang kita lihat kalau kita loncat-loncat ya, sikarannya min 30, terus habis nulis saya majuin sikaran 10. Nah, lihat ya, tuh dia asal di sini dia mundur 30 ya, mundur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, mundur ke sini 30. Habis itu dia nulis dulu ke sini. Habis itu dia loncat 10. Nah, ya, gitu. Nah, sekarang saya pakai Shift N. Hasilnya harusnya beda. Karena dia dari belakang. Oke. Oh ya, tadi ininya harusnya sikarannya ya di sini. Ini sikaran, ini sikannya di sini. Dia akan bedanya. Oke ya, nah. Dia udah di ujung, dia udah di sini, di ujung terus mundur, karena ada sikaran min 30, terus dia dari file paling ujung tadi di sini, kurang 10. Jadi seperti ini. Oke, nah sekarang gimana kalau kita buat baca filenya ya, ini oke. Ini buat ngebaca filenya udah, nulis filenya udah oke? Ada pertanyaan tentang apa itu sikaran, sik-n sama sik-set efeknya? Pak, aku agak penasaran gitu. Kan Ya. di FC kan ada angka itu di dalamnya. Iya. Diganti jadi variabel bisa nggak ya? Bisa lah. Pokoknya kalau di programming itu kalau kamu nemuin ini angka berarti semua variabel yang tipe datanya integer valid. Ya, di programming gitu ya. Pokoknya kalau kamu nemu angka, ini diganti integer A ini, misalnya gini ya, diganti A, boleh. Ya. Bisa berarti, Pak. Atau kalau ini kan fungsi size of kan return value-nya kan integer ya, boleh. Bisa ini gini juga. Boleh ya. Jadi kalau dia parameternya integer bisa diisi dengan variabel, bisa diisi dengan fungsi yang return value-nya integer juga. Sama juga ini string kan, saya bikin fungsi ya. Saya bikin fungsi kembaliannya itu string. Salah. Char bintang. Nah, saya return ya, nah ya, saya bisa pakai ini, sini. Nah ya, kalau asal boleh mah ini, saya salah, get stringnya ini benar. Flight-nya ini ya, kok ini ya, Pak? 14 txt. Mungkin jangan get string aja. Oh iya lupa. Pakai ini coba ya, kita lihat.
Nah, ini agak aneh kok. Ini 14 TXT ya? Dapat dari mana itu ya? 14 TXT. Coba ya, saya ini pindahin ke sini aja. Oh ya ya. Ternyata di si ini sebentar. Detailnya kita bisa ya, ternyata oke, di sheet ternyata agak aneh ya. Nah, tapi saya lihat yang gampangnya aja di sini. Misal begini, ya, ini kita fungsinya kembalinya integer misalnya ya, integer get size misalnya, return 1. Nah ini return value-nya kan integer ya, bisa pakai sini. Ya, kita lihat hasilnya, harusnya nggak error kalau ini kan. Ya, bisa. Ya, kalau dia parameternya integer, semua variabel integer maupun return value yang integer bisa digunakan. Hanya kalau string, nah ini agak aneh ya, diisi perlakuannya khusus kadang-kadang. Tapi kalau di C++ lebih bebas. Oke. Ada pertanyaan lagi? Oke ya. Nah, kalau nggak ada, saya akan contohin gimana kalau saya pakai ini, pakai fwrite ya. Kita lihat. Kita lihat aja ini, copy aja. Copy ke filenya. Oke. Nah, saya pakai ini, saya pakai sekarang read. Oke, kita lihat akan ada hal menarik terjadi. Oke, read. Mobil ini sedang melaju dengan kecepatan 55 hingga 60 km/jam. Dari ini pun mampu melaju hingga kecepatan. Nah ini kondisi diusahakan kita tahu file ukuran arraynya ya. Kalau begini kan nggak perlu, kenapa? Karena otomatis nanti dibikinin. Tapi kalau kita ingin ngebaca file, kita harus tahu ukuran arraynya berapa. Karena nanti efeknya di sini. STR. Kemudian ukuran yang akan dibaca. Kita baca 20. Oke, kita coba ya. Kaskan read, error enggak. Bacanya apa ini? About thread. Ya, oh benar ya. Oh,
Saya kira error saya bacanya. Nah, ini ngebaca 20 karakter ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 17, 18, 19, 20. Ini berhenti. Nah, tapi ada yang menarik, ini ada E-nya ya. Ini mungkin oh iya, maaf, saya ini 10 harusnya. Hanya di error. Karena apa, kalian ukurannya 10 ya. Nggak bisa baca banyak-banyak. Oke, pertemuan 14 F. F-nya muncul dari mana itu? Apa harus 9? Oh iya. Nah, ini kenapa F-nya muncul? Karena di sini nggak ada slash 0-nya gitu loh. Coba saya copy ini slash 0-nya ya. Slash 0-nya di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini. Saya pesan di sini. Ya, ini 9. Kenapa? Karena ada slash 0-nya, makanya dia ngebacanya betul ya. Ada slash 0-nya. Atau kalau nggak mau pakai slash 0, kita kurangi 1 di sini. Jadi 9. Nanti ujungnya ditambahin slash 0 sama programnya. Ya. Oke, sekarang kalau saya ganti 5 nih. Saya pasang isi 5. Harusnya ada karakter aneh yang keluar harusnya. Nah, kan benar kan? Kenapa? Karena kita tidak menyisakan buat slash 0-nya. Tapi kalau kita ganti 4, aman ya. Nah, itu jangan lupa kalau ngebaca pakai itu di C. Nah, sekarang kita lihat kalau kita ngebacanya menggunakan pakai F6 sama F6 current ya, apa yang terjadi? Kita bacanya ini, ambil ya. Yang pertama oke, bisa langsung. Yang kedua saya pakai F6 file, dia akan loncat sebanyak 10. Oke, saya baca lagi, saya loncat. Ya, pertemuan 14. Oh ya, tadi baru sedang saya bilang karakter aneh. Ya, pertemuan 1 sini dia loncat 10. Kemudian udah baca warning. Ya, saya loncat lagi misalnya 30, terus saya mundur min 20. Ya, pertemuan 1 di sini dia loncat ke warning, loncat lagi ke error conversion, dari ke sini loncat lagi ke sini, dia mundur ke R2 point. Ya, jadi itu bisa ngebaca file bolak-baliknya. Di sini perbedaannya. Yang ditekankan apa? Ini size-nya ya. Size of-nya ini harus sesuai dengan, misalkan saya ini kan char nih, berarti pakai char. Nah, terus mau berapa banyak yang dibaca? Karena saya isi 10 char-nya, saya 9. Ya. Kalau nanti misalnya kalau integer gimana? Kita coba ya kalau integer hasilnya kayak gimana ya. Ya, saya ganti ini integer str lah biar sama lah ya. Integer str. Kalau integer baca, kalau buat array 1 ya, ini 1. Kita matiin dulu yang lainnya supaya nggak ganti banyak. Nah, apa yang terjadi kita lihat. Ternyata error ya, nggak bisa. Karena apa? Oh iya, ini harusnya tipenya ini. Harus pointer. Errornya apalagi? Errornya puts-nya nggak bisa string. Oke, saya pakai printf.
Uh, printf %d. Oh ya, ini koma. Ya, dia bacanya yang itu bukan huruf E, ini aneh gitu ya. Jadinya ngaco nih, ya. Jadinya ngaco, dia ngebacanya 170. Nah, ini saya nggak tahu dari mana angkanya. Oke, ini digunakannya untuk yang string, tapi saya penasaran juga nih gimana caranya biar bisa ya. Average-nya, tapi ini coba saya kasih angka ini yang pertama ini 1. Apa keluar? Oh, aneh juga. Pakai spasi coba. Oke, aneh ya. Mungkin ini huruf byte sekali ya. Saya juga kurang tahu. Ternyata kalau ini ada masalah. Nah, gimana supaya nggak keluar masalahnya? Kita pakai cara ini ya. Nah, ini kita punya seperti ini, misalnya nama 5 mahasiswa ya, 5 mahasiswa, misalnya 2020, terus namanya misalnya tadi ini namanya ya. Gimana supaya aman? Kita tahu bahwa saya pasang aja ininya charnya itu sebesar mungkin, misalnya 100 ya. Nah, saya ngebaca ini 99. Nah, saya pakai put sekarang dulu. Oke, gini. Kita lihat hasilnya ya. Oh, masih buntung. Ini saya mungkin ada aneh-anehnya. Oke ya, ini saya udah dapat 220 tata. Gimana supaya mecahinnya? Mecahinnya pakai namanya F-scanf kalau nggak salah, coba. Atau S-scanf ya, namanya pakai yang namanya S-scanf. Oke, S-scanf itu formatnya apa? Ini formatnya ini angka sama string. Nah, saya bikin lagi string nama misalnya, isinya 20. Kemudian saya punya integer isinya min. Apa yang dilakukan di sini? Saya melakukan scanf. Ini sama kayak scanf ya, tapi ngebacanya dari sebuah string. Stringnya apa? Namanya str. Str. Formatnya gimana? Formatnya itu yang pertama kan integer tuh, yang kedua string ya. Dimasukkan kemana? Ke variabel name sama ke variabel name. Oke, sekarang saya akan ngeprint nih. Printf name sama dengan %d name. Kemudian nama %s name /n. Oke, kita coba ya. Nah ya, jadi kita baca dulu seluruh barisnya, sebaris ini. Habis itu kita potong-potong pakai scanf. Nah, ini namanya parsing ya. Nanti kalau kalian punya sebuah file, dibaca dulu semuanya, terus kita pecah-pecah, itu namanya parsing. Kalau kita formatnya susah. Atau kalau misalnya formatnya gampang ya pakai yang sebelumnya aja, pakai yang sekuensial, pakai F-scanf langsung bisa. Tapi saya penasaran ini kalau pakai F-scanf, bukan F-scanf, F bisa, oh nggak bisa deh, nggak bisa pakai F-write, pakai F-read nggak bisa. Oke. Sampai sini ada pertanyaan?
Ya, jadi perbedaannya tadi antara random sama enggak, yang random bisa loncat-loncat ya. Nah, terus setelah bisa loncat-loncat itu, kalau kita nemu file yang isinya seragam dan kita ingin ngebaca semuanya, ingin ngebaca isinya, lebih baik caranya itu dibaca dulu semua stringnya, ya. Dibaca semua stringnya, habis itu diparsing, diubah pakai scanf. Oke. Karena kalau kita langsung pakai fscanf, coba kita ya, fscanf, bisa nggak ya? Coba saya penasaran juga sih. Ini file. Oke. Oke, ternyata bisa ya, pakai fscanf bisa. Gimana kalau gini? Kalau mesinnya saya banyak begini apa yang terjadi? Oke, ternyata pakai ini sekuensial ya. Saya mau pakai F6 misalnya. F6 di sini bisa nggak sih fscanf pakai F6? Saya balik lagi ke yang file pertama misalnya. Zip exit no. Lalu saya balik lagi ke yang awal ya. Kalau oke, ternyata bisa ya, fscanf itu bisa menggunakan pakai fseek juga. Jadi yang tadi yang fwrite sama fread bisa dipakai juga, atau bisa juga pakai fscanf, pakai fseek bisa ya, ternyata bisa. Jadi terus perbedaannya apa ya? Saya pengen tahu nih. Coba kalau saya pakai fprintf ya. Perbedaannya kalau tadi fwrite, fread. Oh ya, harus ada ininya nih. Harus ada size of-nya. Kita pakai ini fread-nya, kebetulan ada size of-nya. Gimana kalau ini? Nah, saya pasang tatangnya di sebelahnya. Ya. Ini pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, seperti dulu. Oke. Dan hasilnya ada. Oke. Oh ya, beli scanf lupa. Scanf-nya hilang. Oke, semua isinya sama. Coba oke, ternyata kalau pakai fread malah jadi salah ya. Malah jadi salah. Oke, ternyata kalau pakai fread malah jadi isinya malah jadi kurang benar ya. Kalau gini
Oke, nah ini, oh ya, ini error yang saya dapat ketika saya pakai F-read, agak ada masalah ya, berarti, tapi ya ini terjadi di mana-mana, tapi ternyata tadi kita bisa pakai F-scanf dengan menggunakan F-seek ya. Jadi di sini kita bisa tahu, meskipun F-scanf kita bisa loncat ya, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini bisa ya. Oke. Itu perbedaannya. Kalau kita pakai ini F-scan, saya ulangi lagi ya, pakai F-scan F ya, biar lebih kelihatan. Oke, tata, saya pakai F-seek semua 0 misalnya, maka yang keluar akan tatang semua. Oke, ya, kenapa? Karena ketika baca tatang, dia balik lagi ke awal lagi, ke sini lagi, baca lagi, ke sini lagi, baca lagi, ke sini lagi, ke sini lagi, ya. Oke, ada pertanyaan? Nah, tadi ada yang nah, bisa gini, ini filenya itu saya dapat dari fungsi gitu misalnya ya, kita bikin fungsi gitu, file bintang, get file misalnya. Nah, ini saya gini, nah, gini ya, saya di sini pakai get file ya, return min 1 ya, returnnya 0, return file, return 0, asset unbackup nil kok. Oh ya, oke ya, tadi kita lihat ini nama filenya saya ganti nama fungsi. Nah, ini kompatibel, kenapa? Karena return value-nya itu sama ya, tipe datanya sama ya. Nah, itu boleh ya, boleh. Ketika yang Pandu tanyain bahwa ini boleh. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, nanti responsifnya gini. Responsifnya itu nanti kita